sekali, jadi sangat mengganggu. Mohon maaf karena tadi ada kendala. Apakah telah terdengar? Oke, lumayan ini. Yuk, silakan. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang terdiri atas saya, Alia Yevita Haumahu, Anissa Setiani, Ahmad Haji, dan Alvaro, laki-laki dari OF, akan membahas tentang resolusi 3, plaket Berman, resolusi 4, dan resolusi 5. Next. Latar belakang dari pembahasan ini antara lain di berbagai bidang produksi, riset, atau penelitian yang berkaitan dengan rancangan produk atau proses untuk memaksimumkan proses produksi, mengefektifkan penggunaan alat atau mesin produksi, dan sebagainya, menjadi hal yang penting untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dari proses industri. Apabila peneliti ingin mengetahui efek dari pengaruh yang diberikan, namun tidak dapat melakukan percobaan secara keseluruhan, maka desain resolusi 3, 4, dan 5 memberikan solusi dari permasalahan ini. Hal ini dapat disebabkan oleh besarnya biaya yang dibutuhkan, sehingga peneliti hanya dapat mengamati sebagian pengamatan. Pada desain resolusi 4 dan 5, hanya mengamati sebagian dari perlakuan yang ada, tetapi sudah dapat mewakilkan seluruhnya. Hal ini dapat disebabkan besarnya biaya yang dibutuhkan, sehingga peneliti hanya dapat mengamati sebagian pengamatan. Rancangan plaket Berman digunakan untuk memeriksa beberapa faktor yang memberikan pengaruh paling besar terhadap proses. Banyak faktor yang digunakan memungkinkan peneliti menggunakan metode di mana pada satu percobaan hanya digunakan satu variabel untuk mengetahui faktor yang berpengaruh. Metode faktorial dapat menghabiskan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, metode ini dapat diatasi menggunakan rancangan plaket Berman untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap percobaan tanpa membuang banyak waktu, biaya, dan tenaga. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, didapatkan permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan desain resolusi 3? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan desain plaket Berman? Yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan desain resolusi 4 dan 5? Yang keempat, bagaimana penerapan desain plaket Berman untuk menyelesaikan suatu studi kasus? Yang kelima, bagaimana penerapan desain resolusi 3, 4, dan 5 untuk menyelesaikan suatu studi kasus? Setelah itu, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yakni yang pertama, memahami konsep dari desain resolusi 3, 4, dan 5. Yang kedua, memahami konsep dari desain plaket Berman. Yang ketiga, mengetahui bagaimana membangun rancangan resolusi 3, 4, dan 5. Yang keempat, mengetahui bagaimana membangun rancangan plaket Berman. Yang kelima, memahami penerapan desain resolusi 3, 4, dan 5, serta desain plaket Berman untuk menyelesaikan suatu studi kasus. Rancangan resolusi 3, 4, dan 5, secara umum, resolusi dari rancangan faktorial fraksional dua taraf sama dengan banyaknya huruf pada defining relation. Alhasil, dapat disebut bahwa rancangan itu berjenis 3, 4, atau 5 rancangan secara berurutan. Saya lanjutkan. Biasanya digunakan rancangan fraksional yang memiliki resolusi tertinggi yang cocok dengan derajat fraksional yang dibutuhkan. Semakin tinggi resolusi, semakin bebas asumsi yang dibutuhkan. Sehubungan dengan interaksi yang mana dapat diabaikan untuk mendapatkan interpretasi hasil yang unik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk rancangan resolusi
Jadi rancangan resolusi 3 sendiri merupakan rancangan di mana tidak ada efek utama yang beralias dengan efek utama yang lain, tetapi efek utama beralias dengan interaksi dua faktor. Selain itu, suatu interaksi dua faktor memungkinkan untuk saling beralias satu sama lain. Rancangan resolusi 3 cocok digunakan pada proses penyaringan awal dan mengidentifikasi variabel-variabel penting yang dapat digunakan di percobaan selanjutnya. Prinsip dari rancangan resolusi 3 adalah melakukan sebagian unit percobaan, di mana unit-unit yang dicobakan telah mewakili unit-unit yang tidak diikutsertakan dalam percobaan. Dengan kata lain, unit yang tidak dicobakan telah diwakili oleh aliasnya, sehingga hasil pengamatan dari unit alias yang dicobakan dengan unit yang tidak dicobakan akan diasumsikan sama atau representatif. Selain itu, rancangan resolusi 3 juga dapat digunakan apabila peneliti ingin mengetahui efek utama yang paling berpengaruh, sehingga tidak perlu mempercobakan semua unit untuk diamati. Jadi, untuk resolusi 3 sendiri ini, efek utamanya hanya beralias dengan efek utama lain dan beralias dengan dua faktor. Lalu membangun rancangan resolusi 3. Rancangan ini sering digunakan pada percobaan-percobaan di bidang industri. Rancangan resolusi 3 dapat disusun untuk meneliti sampai K sama dengan N-1 faktor pada N kombinasi perlakuan, di mana K-nya itu perlakuan dan N-nya adalah faktor. Jika K sama dengan N-1, rancangan faktorial fraksional dapat dikatakan memenuhi. Contohnya pada rancangan resolusi 3 pangkat 2 pangkat 3-1 untuk menganalisis 3 faktor karena N-nya itu sebanyak 3 dan 4 kombinasi perlakuan karena 2 pangkat K, yaitu 2 pangkat 3-1 atau 2 pangkat 2 atau 4. Jadi didapatkan 4 kombinasi perlakuan. Atau misalnya juga untuk rancangan resolusi 3, 2 pangkat 7-4 untuk 7 faktor dan 8 perlakuan. Defining relation biasanya digunakan untuk menghitung struktur alias yang menggambarkan co-founding. Jadi defining relation pada rancangan ini diperoleh untuk mengalihkan keempat generator, yaitu ABD, ACE, BCF, dan ABCG. Jadi untuk mendapatkan defining relation dari sini adalah mengalihkan ABD dengan ACE. Misalkan pada defining pertama itu ada ABD, ACE, BCF, dan ABCG. Untuk selanjutnya, untuk BCDE adalah mengalihkan dari ABD dengan ACE. Karena A dikali A itu menjadi identitas atau satu, sisanya adalah BCDE. Maka defining relation selanjutnya itu BCDE. Seperti juga pada ACDF. ACDF itu mengalihkan dari ACE dengan ABCG. Mohon maaf, BCF dengan, mohon maaf, ACE dengan BCF. Mohon maaf sebelumnya, ACE dengan ABCG, yaitu karena A-nya kuadrat, C-nya kuadrat, dan tersisa adalah BCDE. Begitu juga untuk ABCDEF, itu mengalihkan ACE, BCF dengan ABCG, karena A-nya itu pangkat 3, ABD dikalikan ACE dikalikan BCF dikalikan ABCG itu A-nya pangkat 3, berarti A dikali identitas menghasilkan A, begitu juga pada B, C, D, dan EFG. Lalu untuk tabel desain resolusi 3, 2 pangkat 7-4 dengan generator I sama dengan ABD, I sama dengan ACE, I sama dengan BCDF, dan I ABCG didapatkan sebagai berikut. Jadi untuk tabel plus minusnya itu kita sama seperti tabel plus minus untuk desain faktorial 2 pangkat 3. Untuk generator, untuk D-nya, itu kita mengalihkan A dengan B. Misalkan minus dikali minus itu menjadi plus. Begitu juga untuk G sama dengan ABC. Kita mengalihkan kombinasi faktor utama yaitu ABC. Minus dikali minus menjadi minus. Selanjutnya kita mencari alias dari pengaruh-pengaruh tersebut. Untuk mencari dari alias B itu kita masukkan ke defining relation tadi. Misalkan untuk B kita mengalihkan B dengan ABD yang menghasilkan AD, lalu B dikalikan
ACE menghasilkan ABCE, lalu B dikali BCF menghasilkan CF, B dikalikan ABCG menghasilkan ACG, B dikalikan BCDE menghasilkan CDE, B dikalikan ACDF menghasilkan ABCDF, begitu juga sampai B dikalikan ABCDEFG menghasilkan ACDEFG. Hasilnya tersebut dapat dilihat pada hasil ini. Jadi kita dapatkan B itu ada AD sama dengan ABCE sama dengan ACF sama dengan ACG sama dengan CDE sama dengan ABCDF sama dengan BCDG sama dengan AF sama dengan EG sama dengan ABEFG sama dengan BDEF sama dengan ABDEG sama dengan BCEFG sama dengan DFG sama dengan ACDEFG. Jadi untuk selanjutnya, untuk mencari alias A, C, D sampai dengan G, itu kurang lebih sama mengalihkan faktor utama dengan defining relation-nya. Untuk desain tersebut adalah desain fraksi yang dikatakan desain resolusi 3 karena banyaknya huruf terkecil dalam defining relation adalah 3. Jadi defining relation-nya tadi ada ABC. Dengan 7 derajat bebas dalam desain ini dapat digunakan untuk menduga 7 pengaruh utama, yang masing-masingnya itu memiliki 15 alias. 7 pengaruh utamanya itu A, B, C, E, F, G, aliasnya itu ada 15. Namun pada asumsi 3 faktor dengan interaksi tertinggi diabaikan, sehingga kita dapatkan kombinasi liniernya itu A akan sama dengan A plus BD plus CE plus FG. Kita hanya memilih faktor yang 2 taraf saja, karena pada desain resolusi 3 ini hanya sampai efek utama beralias dengan 2 faktor. Misalnya untuk B juga sama dengan B plus AD plus CF plus EG. Begitu juga sampai G, G akan beralias dengan G plus CD plus DE plus AF. Selanjutnya untuk fraksi lipatan atau fold over resolusi 3 untuk memisahkan pengaruh alias. Jadi kita dapat memisahkan pengaruh yang paling berpengaruh dengan mengkombinasikan desain fraksi faktorial di mana tanda-tanda tersebut dibalik. Model eksperimen ini disebut dengan desain lipatan dari desain yang asli, yang nantinya tanda-tanda pada faktor yang paling berpengaruh dibalik pada struktur alias. Contohnya pada desain 2,74, pada kolom D-nya akan dibalik menghasilkan fraksi yang berbeda. Berikut tandanya ada min plus plus, min plus plus, min. Lalu dari pengaruh-pengaruh tersebut yang tadi sudah kita hitung itu kita dapatkan pemisahannya yaitu A akan beralias dengan A min BD plus CE plus FG. Lalu B akan beralias dengan B min AD plus CF plus EG sampai dengan G akan beralias dengan G min CD plus BE plus A. Lalu dari alias pengaruh-pengaruh ini kita pisahkan di mana pengaruhnya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Seperti pada kolom ini. Jadi untuk kolom yang positif kita masukkan ke setengah I plus I aksen, dan yang negatif itu kita masukkan ke setengah I min I aksen. Dengan D itu karena hanya D yang positif, jadi hanya D yang masuk ke setengah I plus I aksen, lalu sisanya masuk ke setengah I min I aksen. Selanjutnya, defining relation untuk desain lipatan. Setelah kita mengkombinasikan desain fraksi faktorial dengan lipatan, pada studi kasus biasanya kita akan mencari defining relation untuk desain lipatan. Jadi teknik ini digunakan untuk mencari defining relation atau struktur alias yang menggambarkan confounding di antara desain kombinasi supaya lebih mudah diterapkan. Misalnya, pada masing-masing fraksi tadi yang dipisah menghasilkan L plus U sebagai generator. Dengan desain kombinasi akan menghasilkan L plus U min 1 sebagai generator. Sebagai ilustrasinya, misalkan generatornya itu ada I sama dengan ABD, I sama dengan ACE, I sama dengan BCF, dan I sama dengan ABCG. Untuk fraksi keduanya, kita menggunakan minus, yaitu I sama dengan min ABD, I sama dengan min ACE, I sama dengan min BCF, dan I sama dengan ABCG.
Perlu diperhatikan bahwa fraksi kedua yang telah berganti tanda pada generator banyaknya huruf ganjil, yaitu L plus U sama dengan 1 plus 3, sama dengan 4. Jadi karena tadi ada 3, ABC, ABD, dan BCD, kita mempunyai 3, lalu kita akan menghasilkan generator baru yaitu ABCD sebagai generator dan 2 huruf pada produk genap yang bukan tanda. Misalnya itu kita punya ABD sama ACE, lalu kita mendapatkan generator baru yaitu dengan mengalihkan keduanya. Karena A-nya kuadrat menjadi identitas atau 1, sisanya BCDE, maka generator yang baru itu ada BCDE pada kombinasi desain tersebut. Misalnya juga kita ingin membuat kombinasi baru dari ABD dan BCDF. Lalu kita mengalihkan keduanya, karena B-nya itu menjadi identitas atau 1, maka kita dapatkan ACDF sebagai generator dari kombinasi desain tersebut. Sehingga dapat diketahui defining relation pada desain kombinasi itu ABGC sama dengan BCDE sama dengan ACDF sama dengan ADEG sama dengan BDFG sama dengan ABEF sama dengan CEFG. Ini didapatkan dari hasil pencarian dari semua kombinasi yang awal tadi. Selanjutnya, desain lipatan dengan blok. Umumnya, desain lipatan dibentuk pada 2 periode waktu yang jelas. Saat penelitian menggunakan desain lipatan, terkadang dilakukan kombinasi perlakuan dengan hari atau bahan yang berbeda. Ini menyebabkan adanya blok untuk memisahkan efek dari perbedaan di antara 2 periode waktu yang berbeda tersebut. Untuk mengilustrasikan percobaan pada studi kasus dengan 8 kombinasi perlakuan tadi, kita memisahkan generator. Misalnya itu kita punya ABC sebagai faktor utama. Lalu kita membuat generator lain, yaitu D sama dengan AB, E sama dengan AC, F sama dengan BC, lalu G sama dengan ABC. Pada kombinasi perlakuan desain lipatan, tandanya itu akan berubah. Jadi pada faktor-faktor yang kombinasi 2 itu akan berubah menjadi negatif, yaitu D sama dengan min AB, E sama dengan min AC, dan E sama dengan min BC. Pada grup pertama 8 kombinasi perlakuan, tanda pengaruh pada ABD, ACE, dan BCE itu adalah positif. Sedangkan pada grup kedua selanjutnya itu dari 8 kombinasi perlakuan, tanda pada ABD, ACE, dan BCF itu negatif. Sehingga pengaruh-pengaruh ini akan membaur dengan blok, mengakibatkan derajat bebas tunggal pada rantai alias membaur dengan blok. Pengaruh rantai alias akan dihasilkan dengan mengalihkan efek-efek tadi, yaitu ABD, ACE, dan BCF. Lalu kita hubungkan desain-desain tersebut. Misalnya, didapatkan itu ABD sama dengan CDG, ACE, BCF, BEG, ACF, DEF, dan ABCDEF. Ini didapatkan dengan mengalihkan hubungan-hubungan tadi. Persamaan di atas itu merupakan bentuk yang lengkap dari pengaruh yang membaur dengan blok. Secara umum, percobaan lipatan akan selalu membentuk 2 blok dengan pengaruh yang tandanya positif dan 1 blok dan negatif pada alias yang membaur dengan blok. Pengaruh tersebut dapat ditentukan dari generator yang tandanya selalu dibalik dari lipatannya. Selanjutnya, untuk rancangan resolusi 4. Desain resolusi 4 adalah bagian dari desain faktorial fraksional 2 pangkat K min P, di mana efek utamanya beralias dengan interaksi faktor dan interaksi orde tertinggi. Dalam menyelesaikan desain resolusi 4, terlebih dahulu menentukan generator atau P, defining relation, dan aliasnya. Jadi pada desain resolusi 4 ini, efek utamanya akan beralias dengan 3 faktor dan interaksi orde tertinggi. Misalnya sebagai contoh, peneliti ingin meneliti rancangan faktorial yang melibatkan 4 faktor. Maka diperoleh kombinasi perlakuan sebanyak 2 pangkat 4, yaitu 16 kombinasi perlakuan. Apabila peneliti ingin meneliti efek dari pengaruh yang diberikan, namun tidak dapat melakukan percobaan secara keseluruhan dikarenakan beberapa masalah, maka peneliti dapat menggunakan rancangan resolusi 4. Sehingga rancangan resolusi 42 pangkat 4 min 1 akan menghasilkan 8 kombinasi perlakuan didapatkan dari 2 pangkat 3. Sesuai dengan number of runs-nya nanti ketika melakukan percobaan. Di mana setengah itu merupakan rancangan dari 2 pangkat min 4. Jadi 2 pangkat 4, mohon maaf. Dengan generatornya nanti yaitu dari 3 faktor ada 1 generator, yaitu D. D akan mewakilkan plus minus dari ABC.
Berikut adalah rancangan faktorial fraksional 2 pangkat K min P. Misalkan untuk faktorial untuk resolusi 4, 2 pangkat 4 min 1, itu kita punya number of runs 8 dikarenakan 2 pangkat 4 min 1. Jadi generatornya itu ada 1 dan faktor utamanya itu ada 3, yaitu ABC. Selanjutnya juga misalnya untuk 2 pangkat untuk resolusi 4, 2 pangkat 6 min 2. Jadi kita punya number of run-nya 16 dikarenakan 2 pangkat 4. Lalu untuk generatornya itu ada 2, yaitu E dan F untuk mewakilkan 2 faktor, yaitu ABC dan BCD. Selanjutnya, desain resolusi 4 dengan desain faktorial fraksional 2 pangkat K min P. Dalam membentuk desain resolusi 4 2 pangkat K min P dapat dimulai dengan membuat 2 level, yaitu level rendah dan level tinggi dengan notasi min dan plus. Misalnya, pada resolusi 4 2 pangkat min 1, itu punya 3 faktor. 3 faktor utamanya itu ABC. Lalu faktor utama lainnya itu karena ada 1, kita memilih yaitu D untuk mewakilkan ABC. Sehingga generator yang beralias dari desain ini adalah I sama dengan ABCD. Berikut adalah contoh rancangan untuk resolusi 4 2 pangkat min 1 dengan I sama dengan ABCD. Untuk mendapatkan D sama dengan ABCD itu sama seperti tabel plus minus, yaitu mengalihkan semua faktor utamanya. Misalkan untuk yang run pertama itu kita punya ABC-nya itu minus, maka D-nya itu kita mengalihkan minus dikali minus dikali minus, menghasilkan minus. Misalnya juga untuk pada run keempat itu kita punya AB-nya itu plus lalu C-nya minus. Ketika dikalikan itu menghasilkan minus. Sampai juga begitu pada run ke-8 kita mengalihkan semua faktor ABC yang plus menghasilkan B-nya itu plus. Dari alias pengaruh-pengaruh tersebut, kita peroleh dengan mengalihkan defining relation tadi. Dengan menggunakan defining relation I sama dengan ABCD, kita punya masing-masing efek utama yang akan beralias dengan 3 faktor. Jadi untuk alias di sini, kita hanya memilih dari 3 faktor dengan interaksi order tertinggi. Misalnya untuk alias dari A, kita mengalihkan A dengan defining relation-nya itu kan kita memilih ABCD. Jadi kita mengalihkan A dengan ABCD. Karena A-nya itu kuadrat menjadi identitas, maka A akan beralias juga pada B. B dikalikan dengan defining relation yaitu ABCD. Karena B-nya kuadrat menjadi identitas, sehingga kita punya B itu akan beralias dengan ACD. Begitu juga untuk alias pada AD. Kita mengalihkan AD dengan defining relation tadi yaitu ABCD, karena AD-nya itu menjadi kuadrat, maka AD-nya itu akan beralias dengan BC. Sehingga dari struktur alias 2 pangkat 4 min 1 dengan I sama dengan ABCD akan diperoleh A-nya itu akan beralias dengan A plus BCD, B akan beralias dengan B plus ACD, C akan beralias dengan C plus ABD, D akan beralias dengan D plus ABC, AB akan beralias dengan AB plus CD, C akan beralias dengan AC plus BD, dan AD akan beralias dengan AD plus BC. Selanjutnya untuk estimasi kontras dan efek perlakuan. Untuk berikut tabel plus minus percobaan faktorial 2 pangkat 4. Jadi karena faktorial untuk fraksional 2 pangkat 4 min 1, kita memilih pengaruh-pengaruh itu yang ada perlakuan kombinasi antara 2 faktor. Jadi kita pilih tabel yang biru ini. Akan menghasilkan kontras seperti berikut. Misalkan untuk kontras A, kita memilih yang biru tadi, yaitu kita memilih min 1 plus AB plus AC plus AD min BC min BD min CD plus ABC. Akan didapatkan hasil sama seperti berikut. Sama juga untuk kontras AD, kita memilih yang biru. Misalkan itu plus 1 min AB min AC plus AD plus BC min BD min CD plus ABCD. Didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan kontras tadi, kita akan mencari efek utamanya. Dengan rumus efek itu, menghitung efek adalah kontras dibagikan N2 pangkat K min P. Misalkan untuk
desain ini adalah N2 pangkat 4 min 1. Maka didapatkan taksiran efek utama seperti berikut. Dengan A adalah kontras A dibagikan N2 pangkat 4 min 1, menghasilkan 1/8N dikalikan dengan kontrasnya, yaitu min 1 plus AB plus AC plus AD min BC min BD min CD plus ABCD. Begitu juga untuk B, kita membagi kontras B dengan N2 pangkat 4 min 1. Sama dengan 1/8N dikali kontrasnya, yaitu min 1 plus AB plus min AC min AD plus BC plus BD min CD plus ABCD. Begitu juga sampai dengan AD. Kita mengalihkan si 1/8N ini dengan kontras, yaitu 1 min AB min AC plus AD plus BC min BD min CD plus ABCD. Selanjutnya untuk analisis variansi. Analisis variansi diperlukan dalam uji statistik di mana pengujiannya digunakan untuk menyimpulkan masing-masing hipotesis dari faktor utama dan interaksi terhadap respon. Hipotesis yang digunakan adalah pengaruh utama sampai dengan ke K, yaitu pengaruh utama dengan hipotesis 0 adalah A sama dengan 0, atau faktor A tidak berpengaruh terhadap respon. Dan H1 adalah A tidak sama dengan 0 atau faktor A berpengaruh terhadap respon. Sampai dengan pengaruh ke K, H0 untuk K sama dengan 0, faktor K tidak berpengaruh terhadap respon versus H1 K tidak sama dengan 0, faktor K tidak berpengaruh terhadap respon. Analisis variansi ini dipilih dengan faktor-faktor yang signifikan atau di atas 5%. Begitu juga untuk interaksi. Interaksi misalkan untuk AB adalah interaksi faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon untuk H0-nya. Dan H1-nya adalah AB tidak sama dengan 0 atau interaksi antara faktor A dan faktor B berpengaruh terhadap respon. Sampai pengaruh interaksi AB sampai ke K. Dengan hipotesis 0, AB sampai ke K itu sama dengan 0, yaitu interaksi antara faktor A, faktor B, sampai dengan faktor ke K tidak berpengaruh terhadap respon, versus H1 adalah AB sampai dengan ke K tidak sama dengan 0, atau interaksi antara faktor A, faktor B, sampai dengan faktor ke K berpengaruh terhadap respon. Selanjutnya, karena kita sudah memilih faktor-faktor yang signifikan atau di atas 5%, kita masukkan ke dalam tabel analisis variansi untuk resolusi 4. Tabel analisis variansinya sebagai berikut. Lalu kita selanjutnya mencari model regresi. Model regresi dalam resolusi 4 hasil percobaan dapat dibentuk dengan rumus sebagai berikut. Dengan kita memasukkan faktor-faktor yang hanya signifikan tadi. Maka kita dapat dengan rumus model regresi Y duga adalah beta 0 duga plus beta 1 duga XI plus beta 2 duga X2 sampai dengan beta K duga XK, di mana X1, X2 sampai dengan XK adalah variabel prediktor, sedangkan beta I duga adalah parameter regresi. Lalu kita estimasi parameter dengan rumus beta 0 duga itu YIJK atau Y titik-titik per N. Kita mendapatkan YIJK adalah total dari semua faktor. Lalu untuk beta duga yang beta duga 1, beta 2 duga sampai dengan beta 1 2 sampai ke K, itu kita membagi efek AB sampai dengan ke K itu dibagi 2. Selanjutnya untuk analisis residual. Dari model regresi tadi, kita mencari analisis residual dengan Y duga residual, yaitu menghitung selisih antara nilai Y yang diamati dengan nilai Y duga. Untuk mencari nilai Y duganya itu, kita memasukkan plus minus 1 pada model regresi tadi. Misalnya, rumusnya sebagai berikut. Y duga adalah YIJK per N atau Y titik-titik per N plus efek A per 2 plus minus 1, efek B per 2 plus minus 1, sampai dengan efek AB sampai dengan ke K bagi 2. Dengan faktornya itu tergantung dari AB sampai dengan ke K, yaitu plus minus 1 sampai dengan plus minus 1. Selanjutnya, untuk rancangan resolusi 5 akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan resolusi 5. Next. Rancangan resolusi 5 merupakan suatu rancangan di mana tidak ada efek utama atau interaksi dua faktor yang beralias satu sama lain atau sesamanya, tetapi interaksi dua faktor beralias dengan interaksi tiga faktor dan faktor utama beralias dengan interaksi 4 faktor. Sama seperti konsep dari resolusi 4, pada resolusi 5 memiliki prinsip hanya melakukan sebagian dari unit percobaan, di mana unit-unit yang dicobakan telah mewakili unit-unit yang tidak diikutsertakan dalam percobaan. Oleh karena itu, unit yang tidak dicobakan dapat diwakili oleh aliasnya, sehingga hasil pengamatan dari unit alias yang dicobakan dan yang tidak dicobakan diasumsikan sama. Rancangan resolusi 5 digunakan pada proses optimasi, di mana efek-efek kompleks akan dipelajari dan akan dihasilkan model prediksi berakurasi tinggi. Next. Pertama yaitu membangun rancangan resolusi 5. Sama halnya seperti pada rancangan resolusi 4, dalam penyelesaian rancangan resolusi 5 juga menggunakan bantuan bahkan seperti di bawah ini. Dapat dilihat berikut merupakan tabel rancangan resolusi 5. Next. Sebagai contoh, peneliti ingin meneliti rancangan faktorial yang melibatkan 4 faktor, maka akan diperoleh kombinasi perlakuan sebanyak 2 pangkat 5 atau sama dengan 32 kombinasi perlakuan. Apabila peneliti ingin meneliti efek dari pengaruh yang diberikan, namun tidak dapat melakukan percobaan secara keseluruhan karena masalah biaya, tenaga, atau yang lainnya, maka peneliti dapat menggunakan rancangan resolusi 5, sehingga rancangan resolusi 5 2 pangkat K-P akan menghasilkan 16 kombinasi perlakuan atau sesuai dengan number of runs pada bagian di atas, yang mana merupakan setengah dari rancangan 2 pangkat 5 dengan satu generator, yakni E sama dengan plus minus A, B, C, D. Next. Selanjutnya, desain resolusi 5 dengan desain faktorial fraksional 2 pangkat K-P. Dalam membentuk desain resolusi 5 2 pangkat K-P dapat dimulai dengan membuat 2 level, yaitu level rendah dengan notasi minus dan level tinggi dengan notasi plus, di mana contoh desain resolusi 5 2 pangkat K-P pada desain resolusi 5 tersebut memiliki 4 faktor utama, yaitu A, B, C, D, dan satu faktor utama lainnya yang merupakan interaksi dari ketiga faktor utama, yaitu D sama dengan A, B, C, D, sehingga generator yang saling beralias dari desain ini adalah I sama dengan A, B, C, D, E. Berikut tabel desain resolusi 5 2 pangkat 5 min 1 dengan I sama dengan ABCD. Untuk run pertama, basic design ABCD diketahui minus, kemudian kemudian E diketahui dengan mengalihkan semua faktor, yaitu diketahui plus. Dilakukan perhitungan yang sama hingga runs ke-16. Next. Alias dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat diperoleh dengan mengalihkan masing-masing efek utama dan interaksinya dengan defining relation I sama dengan ABCDE, sehingga masing-masing efek utama akan beralias dengan 4 faktor interaksi, dan interaksi 2 faktor akan beralias dengan interaksi 3 faktor sebagaimana uraian berikut. Untuk alias dari A dilakukan dengan A dikalikan dengan defining relation A dikali ABCDE, sehingga A kuadrat jadi A sama dengan BCDE. Dan untuk alias dari AB dikali dengan defining relation I, AB dikali ABCDE sama dengan A kuadrat, B kuadrat, CDE, jadi AB sama dengan CDE. Next. Dan dilakukan perhitungan yang sama hingga DE, yaitu mengalihkan dengan defining relation. Next. Sehingga diperoleh struktur alias rancangan resolusi 5 2 pangkat 5 min 1 dengan I sama dengan ABCDE sebagai berikut. A dapat dialiaskan dengan A plus BCDE, B dialiaskan dengan B plus ACDE, C dialiaskan dengan C plus ABDE,
hingga DE dialaskan dengan DE plus ABC. Berikut merupakan tabel plus minus pada percobaan faktorial 2 pangkat 5. Untuk estimasi kontras dan efek perlakuan, pada tabel 4.2 diperoleh kontras dari faktor A, B, C, D, dan E, serta interaksi faktor seperti di bawah. Untuk estimasi kontras, untuk kontras A diketahui dengan A-1 dikali B plus 1 dikali C plus 1 dikali D plus 1 dikali E plus 1 didapatkan A plus ABE plus ACE plus ABC plus ADE plus ABD plus ACD plus ABCDE min E, min B, min C, min BCE, min D, min BDE, min CDE, dan min BCD. Dilakukan perhitungan yang sama untuk kontras B, kontras C, hingga selanjutnya. Next, please. Untuk kontras AB, A-1 dikali B-1 dikali C plus 1 dikali D plus 1 dikali E-1 sama dengan C plus D plus E plus ABC plus ABD plus ABE plus CDE plus ABCDE min A, min B, min ABD, min ACE, min ADE, min BCD, min BCE, min BDE. Dilakukan perhitungan yang sama. Next. Hingga kontras DE yaitu dengan A plus 1, B plus 1, dikali C plus 1, dikali D-1, dikali E-1, itu sama dengan A plus B plus C plus ABC plus ADE plus BDE plus CDE plus ABCD min E, min D, min ACE, min ABE, min BCE, min ACD, min ABD, min BCD. Next. Untuk estimasi efek dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu membagikan kontras dengan N2 pangkat K min P. Untuk A, 1/8N dikali dengan kontras A, yaitu A plus ABE plus ACE plus ABC plus ADE plus ABD plus ACD plus ABCDE min E, min B, min C, min BCE, min D, min BDE, min CDE, min ACD. Dilakukan perhitungan yang sama untuk efek B, C, D, E, yaitu mengalihkan 1/8 dengan kontras yang dihasilkan. Kontras AB juga dilakukan perhitungan yang sama, yaitu 1/8N dikali hasil kontras AB, yaitu A-1 dikali B-1 dikali C plus 1 dikali D plus 1 dikali E plus 1. Next. Hingga untuk efek yang terakhir, yaitu DE 1/8N dikali A plus 1 dikali B plus 1 dikali C plus 1 dikali D-1 dikali E-1. Next. Untuk analisis variansi diperlukan dalam uji statistik, di mana pengujiannya digunakan untuk menyimpulkan masing-masing hipotesis dari faktor utama dan interaksi terhadap respon. Hipotesis yang digunakan dalam uji statistik tersebut adalah sebagai berikut. Untuk pengaruh utama A, hipotesis yang digunakan yaitu H0 untuk A sama dengan 0 atau faktor A tidak berpengaruh terhadap respon, versus H1 untuk A tidak sama dengan 0 atau faktor A berpengaruh terhadap respon. Begitu pula dengan faktor utama K, H0-nya yaitu K sama dengan 0 atau faktor K tidak berpengaruh terhadap respon, dan H1 K tidak sama dengan 0 untuk faktor K berpengaruh terhadap respon. Next. Untuk pengaruh interaksi AB, H0 untuk AB sama dengan 0, interaksi antara faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon, dan H1-nya AB tidak sama dengan 0 atau interaksi antara faktor A dan faktor B berpengaruh terhadap respon. Begitu pula untuk pengaruh interaksi AB hingga A, H0 yang digunakan yaitu AB hingga A sama dengan 0 atau interaksi antara faktor A, faktor B hingga faktor K tidak berpengaruh terhadap respon, versus H1-nya AB hingga K tidak sama dengan 0 untuk interaksi antara faktor A, faktor B,
sampai dengan faktor K berpengaruh terhadap respon. Kemudian dilakukan analisis variansi untuk faktor yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam tabel analisis variansi. Next. Selanjutnya model regresi dalam resolusi 5, hasil percobaan dapat dibentuk dalam model regresi di mana X1, X2 hingga Xk merupakan variabel prediktor dan beta I merupakan koefisien regresi. Berikut ini adalah model regresi untuk resolusi 5. Y duga sama dengan beta 0 duga plus beta 1 duga X1 plus beta 2 duga X2 hingga beta K duga Xk, di mana X1, X2 hingga Xk adalah variabel prediktor, sedangkan beta I duga adalah parameter regresi. Mengestimasi parameter menggunakan rumus sebagai berikut. Beta 0 topi, yaitu dengan Y titik-titik per N 2 hingga K juga sama dengan efek AB hingga K per 2. Next. Analisis regresi dapat digunakan untuk mendapatkan nilai Y duga residual, yaitu dengan menghitung selisih antara nilai Y yang diamati dengan nilai Y yang diduga. Variabel X1, X2, dan Xk bernilai -1 jika berada pada level rendah dan bernilai +1 jika berada pada level tinggi. Berikut model regresi untuk Y duga. Y duga Y titik-titik per N ditambah dengan efek A per 2 dikali dengan +-1 ditambah efek B per 2 dikali +-1 hingga efek AB sama hingga K per 2 dikali dengan +-1 hingga +-1. Next. Selanjutnya yaitu plaket Burnham. Rancangan plaket Burnham adalah desain faktorial 2 tingkat yang dikembangkan oleh Plaket dan Burnham pada tahun 1946 untuk mempelajari K sama dengan N-1, di mana N adalah banyak run atau percobaan dalam kelipatan 4. Nilai N dalam rancangan ini adalah 12, 20, 24, 28, dan 36. Karena desain ini tidak dapat direpresentasikan sebagai kubus, kadang-kadang digunakan desain non-geometrik. Berikut merupakan tabel plus-minus desain plaket Burnham untuk N sama dengan 12 dan K sama dengan 11. Untuk run pertama diketahui A plus, B min, C plus, D, E, F-nya min, GHI plus, J min, dan K plus. Hingga run ke-12. Next. Estimasi efek kontras. Untuk menentukan efek error dan jumlah kuadrat, tetap harus menentukan kontras yang terkait dengan efek dengan menggunakan tabel tanda positif dan negatif atau tabel of plus minus design, seperti pada tabel yang pada slide sebelumnya. Next. Untuk kontras A, Y1 plus Y2 plus Y4 plus Y5 plus Y6 plus Y10 dikurangi Y3 plus Y7 plus Y8 plus Y9 plus Y11 plus Y12. Silakan perhitungan yang sama hingga estimasi efek AB hingga K, yaitu dengan Y plus rata-rata dikurangi Y min rata-rata atau sama dengan sigma J sama dengan A hingga K YJ per sigma plus, di mana AB hingga K yaitu rata-rata nilai Y pada faktor kecil yang bernilai positif, Y min rata-rata merupakan rata-rata nilai Y pada faktor kecil yang bernilai negatif, dan sigma plus sama dengan sigma 0, sigma plus sama dengan sigma min karena pada rancangan ini saling berortogonal. Selanjutnya yaitu analisis variansi atau analisis ragam sangat diperlukan dalam uji statistik. Hasil pengujiannya digunakan untuk menyimpulkan masing-masing hipotesis dari faktor utama terhadap respon. Jumlah kuadrat dari pengaruh utama dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Dengan FK yaitu dapat dihitung dengan Y titik-titik kuadrat dikali N kali R, dan jika totalnya yaitu dengan sigma
sigma I sama dengan 1 hingga N kali R YI kuadrat per N kali R dikurangi FK. Untuk JKA dapat diketahui dengan sigma YA kuadrat dibagi N kali R, JKB sama dengan sigma YB kuadrat per N kali R, dan dilakukan perhitungan yang sama hingga JKK, yaitu dengan sigma YK kuadrat per N kali R. Next. Hipotesis untuk faktor utama. Untuk pengaruh utama A, hipotesis yang digunakan yaitu alfa sama dengan 0, faktor A tidak berpengaruh terhadap respon, dan hipotesis dengannya alfa tidak sama dengan 0 atau faktor A berpengaruh terhadap respon. Untuk pengaruh utama B, hipotesis yang digunakan yaitu beta sama dengan 0 dan H1-nya untuk beta tidak sama dengan 0 atau faktor B berpengaruh terhadap respon. Untuk pengaruh utama C, H0 untuk gamma sama dengan 0 dan H1 untuk gamma tidak sama dengan 0. Untuk pengaruh utama D, H0-nya yaitu dengan lambda sama dengan 0 dan H1-nya untuk lambda tidak sama dengan 0. Untuk pengaruh utama E, H0 untuk delta sama dengan 0 dan H1 untuk delta tidak sama dengan 0. Next. Pengaruh utama F yaitu dengan H0 untuk theta sama dengan 0 dan H1 theta tidak sama dengan 0. Pengaruh utama G, H0 R sama dengan 0 dan H1 R tidak sama dengan 0. Untuk pengaruh utama H, H0 P sama dengan 0 dan H1 P tidak sama dengan 0. Pengaruh utama I, H0 rho sama dengan 0 dan H1 rho tidak sama dengan 0. Untuk pengaruh utama J, H0 I sama dengan 0 dan H1 P tidak sama dengan 0. Dan pengaruh utama K, H0 sama dengan rho, H0 untuk rho sama dengan 0 dan H1 untuk rho tidak sama dengan 0. Next. Setelah diketahui JK dan KT di JK dilakukan analisis ragam. Berikut merupakan tabel analisis ragam yang akan digunakan. Next. Model regresi yang didapatkan pada desain plaket Bärman, parameter regresi. Mengestimasi parameter menggunakan rumus sebagai berikut. Y duga sama dengan beta 0 duga plus B1 duga X1 plus B2 duga X2 hingga beta K duga XK, di mana X1, X2 hingga XK adalah variabel prediktor, sedangkan beta I duga adalah parameter regresi. Mengestimasi parameter menggunakan rumus sebagai berikut. Beta 0 duga sama dengan Y titik per N, dan beta perlakuan duga adalah dengan efek perlakuan bagi 2. Next. Untuk analisis residual, model regresi digunakan untuk mendapatkan nilai Y duga residual, yaitu dengan menghitung selisih antara nilai Y yang diamati dengan nilai Y yang diduga. Variabel X1, X2 hingga XK bernilai -1 jika berada pada level rendah dan bernilai +1 jika berada pada level tinggi. Berikut merupakan model regresi yang digunakan untuk Y duga. Y duga sama dengan Y titik per N ditambah efek A per 2 dikali +-1 ditambah efek B per 2 dikali +-1 hingga efek K per 2 dikali +-1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Contoh soal dan pembahasan 1. Studi kasus. Seorang peneliti prestasi manusia melakukan penelitian untuk mempelajari lama fokus mata. Faktor yang akan diamati hasil observasinya ada 5, yaitu ketajaman penglihatan A, jarak objek dengan mata B, dan bentuk objek C, yang masing-masingnya mempunyai 2 level. Karena keterbatasan biaya dan waktu, peneliti hanya menggunakan 2 kombinasi perlakuan yang beralias dengan efek utama. Berdasarkan penelitian tersebut, ingin diketahui faktor mana saja yang berpengaruh signifikan. Dengan generator D sama dengan AB, E sama dengan AC, defining relation yang ditentukan adalah I
sama dengan ABD sama dengan ACE sama dengan BCDE. Alias yang didapatkan melalui perkalian faktor dengan defining relation adalah seperti berikut. A sama dengan BD sama dengan CE, B dengan AB sama dengan BCE, E sama dengan AC sama dengan BCD, BC sama dengan ACD sama dengan ABE sama dengan DE, dan CD sama dengan DE sama dengan ABC sama dengan ADE. Dapat dilihat berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan banyak trans, kombinasi perlakuan DE hingga ABCDE, nilai plus dan minus, dan E sama dengan AC serta wakilnya. Kemudian, untuk menghitung kontras dan efek perlakuan, next slide. Untuk menghitung kontras, yakni menjumlahkan nilai kombinasi perlakuan sesuai nilai plus minus setiap kontras, baik A, B, dan C, dapat dilihat untuk menghitung kontras A sama dengan min DE ditambah A dikurang B ditambah ABD dikurang CD ditambah ACE dikurang BC ditambah ABCDE, dan hasilnya sama dengan min 70. Seterusnya untuk memperoleh nilai kontras B, C, D, dan terakhir adalah kontras E, yang hasilnya adalah 20. Next. Kemudian, menghitung efek perlakuan, yakni membandingkan kontras yang diperoleh sebelumnya dengan 2 dipangkat dengan 3 min 1. Untuk menghitung efek A, kontras A dibagi dengan 2 dipangkatkan 3 min 1, yakni 2 pangkat 2 menjadi min 70 dibagi 4, yang hasilnya adalah min 17,5. Seterusnya sama untuk perhitungan efek B, C, dan D, hingga perhitungan efek E, yakni kontras E dibagi dengan 2 pangkat 2 menjadi 20 dibagi 4, dan hasilnya adalah 5. Next. Berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat. Pertama, terlebih dahulu menghitung faktor koreksi atau FK dengan menjumlahkan nilai masing-masing kombinasi perlakuan yang dikuadratkan lalu dibagi dengan 8. Sehingga diperoleh 280 yang dikuadratkan dibagi 8, hasilnya adalah 9.800. Kemudian, hitung jumlah kuadrat total yang merupakan hasil dari total keseluruhan nilai kombinasi perlakuan yang dikuadratkan, kemudian dikurangi FK, sehingga diperoleh hasilnya adalah 75. Next. Selanjutnya hitung jumlah kuadrat untuk masing-masing faktor dengan membagi kontras masing-masing faktor yang dikuadratkan dengan N dikali 2 pangkat K min P, yakni 5 min 2. Untuk JKA, dihitung dengan membagi kontras A yang dikuadratkan dengan N bernilai 1 yang dikalikan dengan 2 pangkat 3 sehingga JKA adalah min 70 kuadrat dibagi 2 pangkat 3, hasilnya adalah 612,5. Dengan cara yang sama untuk menghitung JKB, C, D, dan terakhir adalah JKE yang hasilnya adalah 50. Dapat dilihat pada tabel berikut ini nilai kontras, efek, jumlah kuadrat, dan persentase kontribusi untuk faktor A hingga faktor E. Beberapa faktor memiliki persentase kontribusi yang nilainya lebih dari 5%, yakni faktor A, D, dan E. Dan persentase kontribusi yang nilainya kurang dari 5%, yakni faktor B dan C. Next. Selanjutnya dipilih faktor yang memiliki persentase kontribusi lebih dari 5%, yakni faktor A, D, dan E. Kemudian akan dilakukan analisis ragam untuk mendapatkan faktor yang signifikan. Hitung jumlah kuadrat galat yang diperoleh dari menghitung JK total yang dikurangi jumlah kuadrat tiap faktor yang memiliki persentase kontribusi lebih dari 5%. Sehingga JK galatnya adalah sama dengan JK total dikurangi JKA
kurang JKD kurang JKE, dan hasilnya adalah 37,5. Berikut ini adalah tabel ANOVA. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa F hitung dari sumber keragaman A bernilai 32,67, lebih besar nilainya dari F tabel sebesar 18,51, sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H0. Untuk sumber keragaman D dan E memiliki nilai yang sama, dan F hitung keduanya lebih kecil daripada F tabel keduanya. Sehingga baik D dan E, keputusan yang diambil adalah terima H0. Uji hipotesis yang pertama adalah faktor A, yakni ketajaman penglihatan. Hipotesis 0 yakni alfa yang bernilai negatif sama dengan alfa yang bernilai positif. Atau dengan kata lain, faktor ketajaman penglihatan tidak berpengaruh signifikan terhadap lama fokus mata versus hipotesis 1 yakni alfa yang bernilai negatif tidak sama dengan alfa yang bernilai positif. Atau dengan kata lain, faktor ketajaman penglihatan berpengaruh signifikan terhadap lama fokus mata. Keputusan yang diambil adalah tolak H0 karena F hitung lebih dari F tabel. Dan kesimpulannya, dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa faktor ketajaman penglihatan berpengaruh secara signifikan terhadap lama fokus mata. Yang kedua, untuk faktor B, yakni interaksi AB. Hipotesis 0, yakni delta yang bernilai negatif sama dengan delta yang bernilai positif. Atau dengan kata lain, interaksi antara ketajaman penglihatan dan jarak objek dengan mata tidak berpengaruh signifikan terhadap lama fokus mata versus hipotesis 1, yakni delta yang bernilai negatif tidak sama dengan delta yang bernilai positif. Atau dengan kata lain, interaksi antara ketajaman penglihatan dan jarak objek dengan mata berpengaruh signifikan terhadap lama fokus mata. Keputusan yang diambil yakni terima H0 karena F hitung nilainya lebih kecil daripada F tabel. Kesimpulannya, dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa interaksi antara ketajaman penglihatan dan jarak objek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lama fokus mata. Ketiga, faktor E, interaksi AC. Hipotesis 0 yakni P yang bernilai negatif sama dengan P yang bernilai positif, atau dengan kata lain, interaksi antara ketajaman penglihatan dan bentuk objek tidak berpengaruh signifikan terhadap lama fokus mata. Versus hipotesis satunya yakni P yang bernilai negatif tidak sama dengan P yang bernilai positif, atau dengan kata lain, interaksi antara ketajaman penglihatan dan bentuk objek berpengaruh signifikan terhadap lama fokus mata. Keputusan yang diambil yakni terima H0 karena F hitung nilainya kurang dari F tabel. Kesimpulan, dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa interaksi antara penglihatan dan bentuk objek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lama fokus mata. Dan menentukan model regresi. Y duga sama dengan beta duga 0 ditambah beta duga 1 X1. Beta duga 0 dihitung dengan menjumlahkan seluruh kombinasi perlakuan dan dibagi N, yakni 280 dibagi 8 dan hasilnya adalah 35. Beta duga 1 dihitung dengan membagi efek perlakuan A, yakni min 17,5 dengan 2, dan hasilnya adalah min 8,75. Sehingga diperoleh model regresi sebagai berikut, Y duga sama dengan 35 dikurang 8,75 X1. Interpretasi yang pertama, rata-rata lama fokus mata akan bernilai sebesar 35 apabila faktor A bernilai 0. Yang kedua, jika faktor A, yakni ketajaman penglihatan berada pada level tinggi dan faktor lain bernilai 0, maka rata-rata lama fokus mata akan turun sebesar 8,75. Yang ketiga, jika faktor A, yakni ketajaman penglihatan berada pada level rendah dan faktor lain bernilai 0, maka rata-rata lama fokus mata akan naik sebesar 8,75. Analisis residual. Pertama, untuk faktor A rendah, B rendah, C rendah, D tinggi, E tinggi.
Untuk hitung Y duga, untuk DE yakni 35 dikurang 8,75 dikali min 1 dan diperoleh hasil 43,75. Kemudian hitung E-nya, yaitu nilai YDE dikurangi Y duga dari DE sehingga dihitung 50 kurang 43,75 sama dengan 6,25. Dengan cara yang sama untuk menghitung faktor A tinggi, B rendah, C rendah, D rendah, E rendah, diperoleh Y duganya sama dengan 26,25 dan E-nya sebesar min 6,25. Untuk faktor A rendah, A rendah, B tinggi, C rendah, D rendah, dan E rendah, Y duga yang diperoleh adalah 43,75, E-nya sebesar min 3,75. Faktor A tinggi, B tinggi, C rendah, D tinggi, E rendah, Y duga yang diperoleh adalah 26,25 dan E-nya sebesar min 1,25. Untuk faktor A rendah, B rendah, C tinggi, D tinggi, dan E rendah, Y duga yang diperoleh adalah 43,75 dan E-nya sebesar 1,25. Untuk faktor A tinggi, B rendah, C tinggi, D rendah, E tinggi, Y duga yang diperoleh adalah 26,25 dan E yang diperoleh adalah sebesar 3,75. Faktor A rendah, B tinggi, C tinggi, D rendah, dan E rendah, Y duga yang diperoleh adalah 43,75 dan E yang diperoleh adalah sebesar min 3,75. Untuk faktor A tinggi, B tinggi, C tinggi, D tinggi, dan E tinggi, diperoleh Y duga yakni 26,25 dan E sebesar 3,75. Berikutnya akan dijelaskan contoh soal dan pembahasan 2 oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk contoh soal pembahasan 2, yaitu studi kasus 5 faktor pada proses produksi untuk sirkuit yang perlu diselidiki dengan desain 2⁻⁵-1 dengan tujuan meningkatkan hasil proses. 5 faktor tersebut adalah A. Aperture setting, kecil besar, B. Exposure time, 20% below nominal, dan 20% upper nominal. Yang C. Develop time 30 dan 40 second. Kemudian yang D, max dimension kecil besar. Kemudian E, edge time 14,5 dan 15,5 menit. Next. Kemudian untuk alias dari perkalian faktor dengan dividing relation. Dengan generator E, A, B, C, D, dividing relation ditentukan adalah I, yaitu A, B, C, D, E. Struktur alias desain resolusi 5, 2⁻⁵-1 dengan I, A, B, C, D, E, seperti yang telah dijelaskan rekan saya tadi, seperti berikut. Next. Kemudian untuk tabel run 1 ini A bernilai negatif, B negatif, C negatif, D negatif. Kemudian untuk E, yaitu dikalikan setiap faktor ABCDE, ABCD menghasilkan nilai positif. Kemudian untuk nilai Y-nya sendiri seperti pada tabel berikut, yaitu untuk run 1 8, kedua 9, ketiga 34, kemudian keempat 52, kelima 16, dan seterusnya sampai next. Sampai ke 16 yaitu bernilai 63. Lanjut. Kemudian untuk estimasi kontras, untuk kontras A dengan rumus A-1 dikalikan B plus 1, dikalikan C plus 1, dikalikan D plus 1, dikalikan E plus 1, menghasilkan A plus ABE plus ACE plus ADE plus ABC plus ADE plus ABB plus ACD plus ABCDE plus E min B, min C, min BCE, min D, min BDE, min CDE, kemudian min BCD, dan menghasilkan hasil 89. Dan seterusnya sampai kontras next. Kontras E menghasilkan hasil 5. Kemudian untuk kontras AB menghasilkan 55,
AC menghasilkan 3, AD 9, AE 9, kontras BC menghasilkan 5, kontras BD menghasilkan min 1, kontras BE menghasilkan min 1, kontras CD menghasilkan 7, kontras CE menghasilkan 3, kontras DE menghasilkan min 11. Kemudian untuk estimasi efek kontras dengan rumus 2 kali kontras I dibagi dengan N 2 pangkat K min P. Next. Untuk yang A yaitu 1/8 pangkat N dikalikan kontras A yaitu 89 dan menghasilkan hasil 11,129. Yang B menghasilkan hasil 33,8775. Untuk efek kontras C menghasilkan 10,875. Yang D min 0,875. Yang E 0,625. AB menghasilkan 6,875. Kemudian AC menghasilkan 0,375. AD menghasilkan 1,125. AE menghasilkan 1,125. BC menghasilkan 0,625. BD menghasilkan min 0,125. Untuk BE menghasilkan min 0,125. CD menghasilkan 0,875. CE menghasilkan 0,375. DE menghasilkan min 1,375. Kemudian untuk mencari jumlah kuadrat dengan rumus JK total yaitu sigma IJK Y kuadrat min YIJ kuadrat sampai dengan K per N. Kemudian dimasukkan angkanya 8 kuadrat, 9 kuadrat sampai 63 kuadrat dikurangi 485 dibagi dengan 16. Dan hasilnya adalah 5.775,438. Kemudian mencari JK per faktornya yaitu JKA 1/2 1 per N 2 pangkat 5 min 1 dikalikan kontras dikuadratkan. Hasilnya 89/16 dengan hasil 495,0625. Kemudian untuk JKB dengan rumus yang sama menghasilkan 4590,003. Untuk yang C 473,0625. Untuk yang D 3,0625. Yang E 1,5625. Untuk JKAB menghasilkan 189,0625. AC 0,5625. AD 5,0625. AE 5,0625. BC 1,5625. Next. BD 0,0625. BE 0,0625. CD 0,5625. CE 7,5625. DE 0,5625. Kemudian dimasukkan dan untuk diketahui untuk presentasi kontribusi untuk faktor A, B, C dan next AB yang signifikan karena nilainya lebih dari 1%. Berdasarkan hasil tersebut, faktor dapat dikatakan signifikan jika presentasi kontribusi lebih dari 1%. Pada kasus ini, faktor yang signifikan adalah ABC dan AB. Untuk JK galat, rumusnya yaitu JK total dikurangi JK faktor yang signifikan. Maka rumus JK galat ialah JK total dikurangi JKA, dikurangi JKB, dikurangi JKC, dan dikurangi JKAB. Kemudian 5775,438 dikurangi 495,0625 dikurangi 4590,063 dikurangi 473,0625 dan dikurangi 189,0625 menghasilkan JK galat 5675,926. Untuk uji hipotesis, untuk yang pertama pengaruh utama A 0, A sama dengan 0,
faktor A tidak berpengaruh terhadap hasil proses produksi untuk sirkuit yang padu. Dengan H1 ialah A tidak sama dengan 0, yaitu faktor A berpengaruh terhadap hasil proses produksi untuk sirkuit yang terpadu. Pengaruh B, H0 sama dengan B sama dengan 0, yaitu faktor B, exposure time, tidak berpengaruh terhadap hasil proses produksi untuk sirkuit yang padu. H1B tidak sama dengan 0, yaitu faktor B berpengaruh terhadap hasil proses produksi untuk sirkuit yang padu. Untuk yang selanjutnya pengaruh utama C, H0 C sama dengan 0, faktor C, develop time tidak berpengaruh terhadap hasil proses produksi untuk sirkuit yang padu. H1 C sama dengan C tidak sama dengan 0, yaitu faktor C berpengaruh terhadap hasil proses produksi untuk sirkuit yang padu. Kemudian yang terakhir pengaruh interaksi AB. Untuk AB sama dengan 0, interaksi antara faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap hasil proses produksi untuk sirkuit yang padu. Kemudian H1 AB tidak sama dengan 0, yaitu interaksi antara faktor A dan faktor B berpengaruh terhadap hasil proses produksi untuk sirkuit yang padu. Kemudian untuk tabel ANOVA-nya, yaitu sumber keragaman ABC, AB, untuk derajat bebasnya 1, dengan JK tersebut menghasilkan F hitung untuk faktor A 0,9594,9436, untuk yang B 8,895, untuk yang C 0,9168, untuk yang AB 0,366405. Kemudian untuk keputusan, yaitu untuk faktor A terima H0, B tolak H0, C terima H0, dan AB terima H0. Kemudian interpretasi analisis ragam. Faktor A tidak berpengaruh terhadap hasil proses produksi untuk sirkuit yang padu. Faktor B berpengaruh terhadap hasil proses produksi untuk sirkuit yang padu. Faktor C tidak berpengaruh terhadap hasil proses produksi untuk sirkuit yang padu. Interaksi antara faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap hasil proses untuk sirkuit yang padu. Kemudian mencari model regresi. Beta topi 0, yaitu dengan rumus Y rata-rata dibagi N, menghasilkan hasil 30,125. Kemudian beta 1 topi, yaitu dengan rumus efek A dibagi 2, menghasilkan hasil 5,5625. Kemudian beta 2 topi, efek B per 2, yaitu dengan hasil 16,9375. Untuk beta 3 topi, efek C per 2, menghasilkan hasil 5,4375. Untuk beta 1,2 topi, efek AB per 2, menghasilkan hasil 3,435. Sehingga diperoleh model regresi sebagai berikut. Untuk model regresinya yaitu 30,3125 ditambah 5625 X1 ditambah 16,9375 X2 ditambah 5,4375 X3 ditambah 3,4375 X1 dikali X2. Interpretasi model regresi, rata-rata lama fokus mata akan bernilai sehingga sebesar 30,3125 apabila faktor A bernilai 0. Jika faktor A, aperture setting, berada pada level tinggi dan faktor lain bernilai 0, maka rata-rata lama fokus mata akan turun sehingga sebesar 5,5625. Jika faktor B, exposure time, berada pada level tinggi, maka faktor lain bernilai A, maka rata-rata lama fokus mata akan naik sebesar 16,9375. Jika faktor C berada pada level tinggi, maka dan faktor lain bernilai 0, maka rata-rata fokus mata akan turun sebesar 5,5625. Jika interaksi antara A dan B berada sama-sama pada level tinggi atau sama-sama berada pada level rendah dan faktor lain bernilai 0, maka rata-rata lama fokus mata akan turun sebesar 3,4375. Untuk analisis residual, faktor A rendah, B rendah, C rendah, D rendah, dan E tinggi.
Dengan model regresi tadi dimasukkan untuk X1-nya itu A, X2B, X3C, menghasilkan hasil model regresi pertama yaitu 5,8125. Kemudian E1 yaitu nilai dari Y1 dikurangi model regresi 1 menghasilkan 2,1875. Dan seterusnya sampai next. Untuk yang ke-6 masih sama, hasilnya untuk model regresi 6 20,9375. Kemudian untuk E6 yaitu nilai dari Y6 dikurangi model regresi 6 yaitu 22 dikurangi 20,9375 menghasilkan hasil 1,0625. Untuk Y9 juga masih sama caranya, yaitu menghasilkan hasil Y model regresinya 5,8125, kemudian E-nya menghasilkan hasil 0,1875. Untuk yang Y12 sama menghasilkan hasil 5,8125, kemudian untuk E12 menghasilkan hasil min 0,8125. Kemudian untuk yang model regresi 14 menghasilkan hasil 20,9375, kemudian untuk E14 menghasilkan hasil 0,062. Untuk Y16 menghasilkan hasil 61,6875, kemudian E-nya menghasilkan hasil 0,3125. Nah, kemudian ini output dari software Minitab. Dapat dilihat bahwa yang signifikan adalah A, B, C, dan AB. Kemudian untuk hasil analisis secara manual maupun menggunakan software menunjukkan hasil yang sama. Aperture setting A, B, C, dan interaksi AB memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian saya akan menampilkan cara menghitung menggunakan Minitab. Kemudian untuk langkah yang pertama yaitu kita klik start, kemudian DOE, kemudian faktorial, kemudian create factorial design. Kemudian untuk number of factor kita memilih 5. Kemudian lanjut ke design, kita memilih yang resolusi 5. Kemudian klik OK. Kemudian option, randomize-nya kita hilangin centangnya. Klik OK. Kemudian untuk yang C10 kita masukkan hasil nilai Y-nya tadi yang di soal. Jika sudah, kemudian kita klik di start lagi, DOE, faktorial, kemudian analyze factorial design. Untuk yang Y tadi kita select to term. Untuk nilai untuk include termnya kita ganti ke 1. Kemudian untuk AB dan seterusnya sampai A, B, C, D, E kita masukkan ke select term, kemudian klik OK. Kemudian untuk di grafik kita klik yang normal, kemudian residualnya kita klik yang standar, kemudian klik OK. Nah, kemudian dapat dilihat bahwa yang signifikan ialah AB, C, dan AB. Sama seperti perhitungan manual tadi.
Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, desain resolusi merupakan cara yang bermanfaat untuk mengklasifikasikan dengan desain faktorial menurut pola alias yang dihasilkan. Yang kedua, desain resolusi 4 merupakan bagian dari desain faktorial fraksional 2 pangkat K min P, di mana efek utama beralias dengan interaksi 3 faktor serta interaksi order tinggi dan interaksi 2 faktor dengan 2 faktor lainnya. Desain resolusi 5 merupakan sebuah desain faktorial fraksional 2 pangkat K min P, di mana tidak ada efek utama atau interaksi 2 faktor beralias dengan efek utama atau interaksi 2 faktor lainnya, tetapi interaksi 2 faktor beralias dengan interaksi 3 faktor. Yang keempat, Plankett-Burman merupakan rancangan percobaan dengan jumlah eksperimen sebanyak N kelipatan 4 yang berlapis sejumlah N-1 faktor dengan menggunakan matrik ortogona. Pada rancangan Plankett-Burman, tidak ada faktor yang diwakili oleh interaksi faktor yang lain, sehingga lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya, serta menjadi lebih sederhana. Untuk saran, sebaiknya dalam menganalisis rancangan percobaan dengan faktor yang banyak menggunakan faktorial untuk menghemat biaya dan waktu tenaga, dalam menentukan rancangan fraksional mana yang akan digunakan dapat menggunakan bantuan desain resolusi 3, 4, dan 5. Terima kasih, mungkin cukup itu dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Yuk, silakan. Ada yang mau tanya?